Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus materi dari Bapak Ubi. Pada Bapak Ubi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita menyiapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya karena pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual di forum webinar ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam webinar dengan judul dari sumber air ke lahan pertanian, solusi irigasi tenaga surya yang lebih efisien. Sebelumnya perkenalkan, saya Ubi Ali selaku marketing dari PT Surya Aqua Teknologi Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, kita semua memahami bahwa sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tidak hanya sebagai penyedia pangan, tetapi juga sebagai sumber penghidupan bagi banyak masyarakat. Oleh karena itu, menjaga keberlanjutan dan efisiensi dalam kegiatan pertanian menjadi hal yang sangat krusial. Salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pertanian adalah ketersediaan air. Air yang cukup, tepat waktu, dan terdistribusi dengan baik menjadi kunci bagi pertumbuhan tanaman yang optimal. Namun dalam praktiknya, proses mengalirkan air dari sumber menuju lahan pertanian seringkali tidak sederhana yang kita bayangkan. Air mungkin tersedia di sumur, sungai, atau embung, tapi untuk dapat dimanfaatkan oleh tanaman, diperlukan sistem irigasi yang mampu mengangkat, mengalirkan, dan mendistribusikan air secara efektif. Nah, disinilah peran pompa air menjadi sangat penting. Namun, penggunaan pompa air juga membawa tantangan tersendiri. Banyak sistem irigasi sampai saat ini masih bergantung pada bahan bakar minyak atau listrik konvensional. Ketergantungan ini menyebabkan biaya operasional yang terus berjalan setiap harinya, ditambah dengan harga energi yang tidak stabil, serta keterbatasan akses listrik di beberapa wilayah pertanian. Dalam jangka yang panjang, kondisi ini tidak hanya berdampak pada biaya, tapi juga pada keberlanjutan sistem irigasi itu sendiri. Petani seringkali harus menyesuaikan penggunaan air dengan kemampuan biaya, bukan dengan kebutuhan tanaman. Hal ini tentu dapat mempengaruhi produktivitas dan hasil panen. Kemudian di sisi lain, kita memiliki potensi yang sangat besar, yang seringkali belum dimanfaatkan secara optimal, yaitu energi matahari. Sebagai negara yang tropis, Indonesia mendapatkan sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun. Energi ini tersedia secara gratis, tersebar luas, dan dapat dimanfaatkan langsung di lokasi pertanian. Nah, berangkat dari potensi tersebut, muncul solusi berupa irigasi tenaga surya, khususnya melalui penggunaan pompa air tenaga surya. Teknologi ini memungkinkan energi dari sinar matahari dimanfaatkan untuk menggerakkan pompa air, sehingga proses distribusi air dari sumber ke lahan pertanian dapat dilakukan dengan lebih efisien dan mandiri. Pompa air tenaga surya bukan hanya menawarkan alternatif sumber energi, tapi juga membuka peluang untuk menciptakan sistem irigasi yang lebih hemat, lebih stabil, dan lebih berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada BBM atau listrik konvensional dalam memenuhi kebutuhan airnya. Melalui webinar ini, kita ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat bagaimana perjalanan air dari sumber hingga ke lahan pertanian dapat dioptimalkan dengan pendekatan yang lebih efisien. Harapan kami, webinar ini dapat menjadi ruang berbagi pengetahuan dan membuka wawasan baru, sehingga kita semua dapat melihat peluang pemanfaatan teknologi yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam sektor pertanian. Akhir kata, selamat mengikuti rangkaian webinar ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat
inspirasi, dan kontribusi nyata bagi pengembangan pertanian ke depannya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan Surya Kuat terlebih dahulu. PT Surya Kuat Teknologi Indonesia merupakan sole agent Lawrence Solar Pump di Indonesia yang menghadirkan solusi pompa air tenaga surya untuk aplikasi air bersih, irigasi pertanian, dan wilayah tanpa BBM dan listrik PLN. Mungkin Bapak Ibu sudah bertanya, kenapa Surya Kuat? Surya Pump membawa teknologi Lawrence yang berasal dari Jerman dan sudah berdiri sejak tahun 1993 dan menjadi pelopor pompa air tenaga surya di dunia. Kemudian produk Lawrence sudah digunakan di lebih dari 130 negara, kemudian hadir di Indonesia sejak tahun 2007, dan sampai saat ini sudah lebih dari 10.000 unit terpasang di lebih dari 30 provinsi. Karena kami di Indonesia merupakan prinsipal, jadi kami tidak melakukan penjualan secara langsung, akan tetapi lebih ke arah mengatur regulasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan after sales. Sedangkan untuk penjualan dilakukan oleh partner distributor kami. Next. Kalau kita lihat hari ini, sektor pertanian sebenarnya sangat bergantung pada satu hal utama, yaitu ketersediaan air yang stabil. Akan tetapi masalahnya, kondisi di lapangan tidak selalu ideal. Banyak petani masih menghadapi beberapa tantangan, seperti air yang tidak selalu tersedia secara merata, ketergantungan pada BBM, atau listrik PLN. Kemudian biaya operasional yang cukup tinggi dan akses listrik yang terbatas, terutama di area-area pertanian yang jauh dari jaringan listrik. Nah, ini yang jadi masalah utama. Kemudian kalau kita tarik ke hal yang paling mendasar, sebenarnya ada dua poin penting. Yang pertama, air adalah kebutuhan utama dalam pertanian. Tanpa air, tanaman tidak bisa tumbuh optimal. Kemudian yang kedua, energi adalah faktor pembatas di distribusi air. Artinya, air mungkin ada, tapi kalau kita tidak ada energi untuk mengalirkan, tetap tidak bisa dimanfaatkan. Jadi di sini kita mulai melihat bahwa permasalahannya bukan cuma air, tapi juga bagaimana menghadirkan energi yang efisien untuk mendistribusikan air tersebut. Sekarang kita masuk ke kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan. Pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya dialami petani saat ini? Kalau kita lihat, masalah pertama ada di sisi operasionalnya. Banyak petani masih menggunakan pompa diesel yang harganya mahal dan yang lebih penting tidak stabil dan tergantung harga BBM. Kemudian masalah berikutnya yakni distribusi air sering tidak optimal. Air mungkin tersedia tapi tidak bisa dialirkan secara merata ke seluruh lahan. Akibatnya muncul masalah berikutnya yaitu sistem irigasi jadi tidak efisien. Kemudian resiko gagal panen meningkat. Jadi sebenarnya ini bukan masalah yang kecil, tapi sudah masuk ke produktivitas dan keberlangsungan petani itu sendiri. Next. Setelah kita melihat berbagai tantangan di lapangan, sekarang kita coba berikan solusinya. Dan solusi yang kami tawarkan adalah pompa air tenaga surya atau irigasi berbasis energi matahari. Konsepnya sederhana. Kita memanfaatkan energi matahari sebagai sumber listrik untuk menjalankan pompa air. Jadi sistemnya bekerja seperti ini. Ketika ada matahari, panel akan menghasilkan listrik. Listrik ini langsung digunakan untuk mengoperasikan pompa, dan pompa akan mengalirkan air ke lahan atau ke tangki. Yang menarik adalah sistem ini bekerja otomatis mengikuti ketersediaan matahari. Jadi tidak perlu dinyalakan atau dimatikan secara manual setiap saat. Dan yang paling penting,
kita tidak membutuhkan bahan bakar sama sekali. Artinya tidak ada biaya BBM, tidak ada ketergantungan dan pada pasokan bahan bakar, dan biaya operasional bisa ditekan secara signifikan. Selain itu, sistem ini juga sangat cocok untuk daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau listrik PLN. Jadi bisa dibilang ini adalah solusi yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Setelah kita tahu solusi yang digunakan adalah pompa air tenaga surya, sekarang kita coba bahas bagaimana konsep sistemnya bekerja. Yang pertama adalah panel surya menghasilkan listrik. Ketika panel terkena sinar matahari, panel akan mengubah energi matahari tersebut menjadi energi listrik. Kemudian controller mengatur energi listrik tersebut. Controller ini fungsinya seperti otak sistem yang mengatur berapa daya yang masuk ke pompa agar tetap optimal dan aman. Kemudian pompa mengangkat air. Energi listrik tadi digunakan untuk menggerakkan pompa yang kemudian pompa digunakan untuk mengambil air dari sumber, bisa dari sumur, sungai, ataupun danau. Kemudian air disimpan di dalam tangki. Setelah itu air didistribusikan ke lahan pertanian sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikut merupakan gambaran secara umum pompa air tenaga surya, di mana ada tiga komponen utama yang harus ada dalam sistem pompa air tenaga surya ini. Yang pertama adalah pompa itu sendiri. Pompanya ada dua tipe, ada pompa submersible untuk sumur dalam dan pompa service untuk sumur dangkal. Pemilihan pompa juga tergantung dengan kebutuhan di lokasi. Kemudian ada juga komponen kedua adalah solar generator, di mana solar generator adalah kumpulan dari beberapa panel surya yang sudah dirangkai baik secara seri maupun paralel. Fungsinya adalah untuk mensuplai daya controller dan juga pompa air. Jadi karena kami tidak menggunakan BBM sebagai sumber dayanya atau listrik PLN, jadi diganti dengan solar generator ini. Kemudian controller yang seperti sudah saya jelaskan tadi, controller ini berfungsi sebagai otak dari sistem pompa air tenaga surya yang berfungsi untuk mengoptimalkan daya keluaran dari panel surya agar bisa masuk di pompa air. Kemudian controller ini juga bisa digunakan untuk memonitoring melalui smartphone Bapak Ibu menggunakan komunikasi Bluetooth atau bisa juga dikontrol dan dimonitoring melalui jarak jauh menggunakan komponen tambahan yakni Smart Commander. Kemudian ada komponen tambahan yakni water storage. Jadi karena kami sistem ini tidak menggunakan baterai sebagai penyimpanan dayanya, kami alihkan ke water storage. Kemudian dari water storage tersebut dialirkan menggunakan water diffusion ke lahan-lahan pertanian. Next. Nah, di sini ada satu konsep penting yang membedakan pompa air tenaga surya dengan pompa konvensional. Solar pump atau pompa air tenaga surya itu cara berpikirnya berbeda. Kalau pompa biasa, kita sering fokus ke debit per jam. Misalnya, berapa liter per menit atau per jam. Tapi kalau di pompa tenaga surya, fokusnya adalah kebutuhan air per hari. Jadi bukan seberapa cepat air dipompa, tapi apakah dalam satu hari kebutuhan air itu terpenuhi. Kemudian, pompa air tenaga surya ini menggunakan energi matahari, kemudian tidak perlu baterai, jadi yang disimpan adalah airnya, bukan listrik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi.
karena banyak faktor yang harus eh, kami alihkan ke air karena kalau menggunakan baterai banyak faktor seperti recycle-nya susah, kemudian harganya yang mahal dan banyak faktor-faktor yang lain. Next. Kemudian pompa air tenaga surya sebagai solusi yang ramah lingkungan. Yang pertama, pompa air tenaga surya ini memanfaatkan energi surya sebagai suplai dayanya, yang mana energi surya ini gratis dan tak terbatas sepanjang tahunnya, dan cocok untuk lokasi yang tidak ada jaringan listrik dan jauh akses BBM. Kemudian pompa air tenaga surya ini nol emisi karena tidak ada pembakaran bahan bakarnya, tidak menggunakan bahan bakar fosil, sehingga cocok untuk lingkungan sensitif seperti pertanian, perikanan, dan konservasi air. Kemudian yang ketiga, pompa air tenaga surya ini merupakan teknologi yang tepat guna, mudah dioperasikan, dirawat, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal, dan tersedia berbagai kapasitas, mulai dari kebutuhan rumah tangga sampai irigasi pertanian yang besar. Sebenarnya kenapa banyak orang yang mulai beralih ke pompa air tenaga surya? Ada beberapa keunggulan utama yang jadi alasan. Yang pertama, tanpa biaya bahan bakar. Ini yang paling terasa. Tidak perlu beli solar atau BBM setiap hari. Jadi, biaya operasional bisa ditekan jauh. Kemudian yang kedua, biaya operasional rendah. Karena sumber energinya dari matahari, kita hanya investasi di awal saja. Setelah itu, operasionalnya hampir nol. Yang ketiga, sistem otomatis. Pompa akan bekerja ketika ada matahari. Jadi tidak perlu dinyalakan manual atau dimatikan manual secara terus-menerus. Yang keempat, ramah lingkungan. Tidak ada emisi, tidak ada polusi, dan lebih aman untuk lingkungan sekitar, terutama area-area pertanian. Jadi kalau dilihat, keunggulan ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal efisiensi, kemudahan, dan keberlanjutan. Sekarang kita bahas salah satu poin penting, yaitu efisiensi sistem. Kalau kita bicara efisiensi di pompa air tenaga surya, sebenarnya adalah semakin efisien, semakin banyak air yang dihasilkan. Kenapa bisa lebih efisien? Hal ini karena menggunakan motor DC brushless. Pompa air, pompa air Lorentz itu menggunakan pompa motor DC brushless dari yang kecil 700 watt sampai 7 kW menggunakan motor DC brushless. Motor ini didesain agar lebih hemat energi, jadi energi dari panel bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian mulainya lebih cepat, pompa sudah bisa jalan walaupun sinar matahari belum terlalu kuat. Jadi kita tidak perlu menunggu siang banget, kemudian bisa beroperasi lebih lama dari pagi sampai sore. Selama masih ada matahari, pompa akan tetap bekerja. Nah, dampaknya adalah hasilnya jadi lebih banyak air per hari. Walaupun mungkin tidak selalu besar di tiap jam, tapi kalau dikumpulkan seharian, total airnya justru akan lebih banyak. Jadi sekali lagi saya eh, omongkan kalau sistem ini fokus ke total air harian, bukan ke debit sesaat. Kemudian biasanya kalau kita bicara pompa air tenaga surya,
masih banyak anggapan atau mitos-mitos di lapangan. Mitos yang pertama adalah hanya untuk aplikasi kecil, kan tetapi faktanya sistem ini sudah bisa digunakan untuk skala besar, termasuk irigasi pertanian yang luas. Kemudian mitos yang kedua, harganya mahal. Memang di awal terlihat investasinya lebih besar. Akan tapi faktanya kalau dihitung jangka panjang justru lebih hemat. Karena tidak ada biaya BBM dan operasionalnya rendah. Karena di awal kita memang investasi untuk beli energinya. Jadi setelahnya ketika sudah beli, maka kita tidak perlu membeli biaya operasional lagi. Mitos yang ketiga tidak kuat atau tidak andal. Ada beberapa orang yang masih ragu soal performa dari pompa air tenaga surya ini. Akan tetapi faktanya teknologi ini sudah terbukti digunakan secara global di berbagai kondisi termasuk daerah yang cukup ekstrim. Jadi bisa kita lihat banyak keraguan sebenarnya muncul karena bukan belum familiar. Tapi kalau sudah kita pahami konsepnya, justru sistem ini sangat menjanjikan. Sekarang kita masuk ke bagian yang cukup penting yaitu desain sistem. Karena sebaik apapun teknologinya, kalau desainnya tidak tepat, hasilnya juga tidak akan maksimal. Ada beberapa parameter utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, Total Dynamic Head atau TDH. Ini adalah jarak terendah sumber air ke jarak tertinggi distribusi air. Jadi itu yang disebut dengan Total Dynamic Head. Yang kedua adalah jarak distribusi. Hal ini terkait dengan panjang pipa dari sumber ke lokasi penggunaan. Yang ketiga, kebutuhan air harian. Hal ini sangat penting karena seperti yang kita tidak tadi bahas di awal, sistem ini fokus ke total kebutuhan air per hari. Yang keempat, kondisi lokasi. Mulai dari kondisi sumber air, kontur tanah, sampai intensitas mataharinya bagaimana. Semua ini akan mempengaruhi bagaimana sistem didesain agar optimal. Jadi intinya, desain sistem itu harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Tidak bisa disamaratakan. Sekarang kita masuk ke konsep yang sangat penting, yaitu penyimpanan air. Kenapa kok kita menggunakan tangki atau penyimpanan air? Yang pertama, air bisa tersedia sampai 24 jam. Walaupun pompa hanya bekerja saat ada matahari saja, tetapi air tetap bisa digunakan kapan saja, meskipun tidak ada matahari atau saat memang mendung sekali. Yang kedua, tidak perlu baterai. Yang ketiga, sistem ini jadi lebih sederhana. Tanpa baterai artinya tidak ada komponen yang cepat rusak, perawatan lebih mudah, dan biaya lebih rendah juga. Nah, konsep yang sering dipakai adalah store wet water, not electricity. Simpan airnya, bukan energinya. Setiap sistem pasti punya tantangan di lapangan. Di pompa air tenaga surya ada beberapa hal yang sering kita temui. Yang pertama, instalasi awal. Di awal memang butuh investasi dan perencanaan yang cukup matang. Yang kedua, desain sistem. Kalau desainnya tidak tepat, misalnya salah hitung kebutuhan air per hari atau salah ukur jarak TDH, hasilnya akan tidak optimal. Yang ketiga, kondisi air. Misalnya sumber air keruh, banyak pasir. Hal ini juga bisa mempengaruhi performa dan umur pompanya. Tapi kabar baiknya, kami ada solusinya. Solusi yang pertama adalah perencanaan yang tepat, mulai dari survei lokasi sampai perhitungan kebutuhan air.
Semuanya harus jelas di awal. Yang kedua adalah instalasi sesuai standar. Dengan pemasangan yang sesuai standar, sistem bisa bekerja lebih optimal dan tahan lama. Kemudian solusi yang ketiga, monitoring sistem. Jadi kita bisa memantau performa pompa secara real time. Beberapa masalah yang sering terjadi di lapangan, yang pertama adalah wiring salah. Hal ini sering sekali terjadi, misalnya polaritasnya terbalik atau sambungan tidak sesuai. Akibatnya sistem bisa tidak jalan sama sekali. Kemudian yang kedua, koneksi kabel longgar. Yang ketiga, instalasi tidak sesuai standar. Misalnya posisi panel tidak optimal, panelnya shading, kabel tidak sesuai dengan standar, atau pemasangan pompanya kurang tepat. Hal ini bisa sangat mempengaruhi performa sistem. Jadi intinya, sebagian besar masalah sebenarnya bisa dicegah dengan instalasi yang benar di awal. Kalau instalasi sudah sesuai dengan standar, biasanya sistem ini sangat sangat minim masalah. Hmm. Lalu mungkin Bapak Ibu sudah bertanya, kenapa harus memilih Lawrence? Alasan pertama adalah efisiensi yang tinggi. Dengan energi matahari yang sama, jika dibandingkan dengan pompa merek lain, pompa Lawrence bisa menghasilkan 30 sampai lebih dari 100% air dibandingkan sistem lainnya. Kemudian alasan yang kedua, sistemnya terhubung, di mana sudah mendukung IoT, bisa dipantau melalui smartphone Bapak Ibu, menggunakan komunikasi Bluetooth, atau bisa juga dipantau dan dikontrol jarak jauh. Akan tetapi ada tambahan komponen, yakni Smart Commander. Kemudian desainnya off-grid yang sudah didesain agar sistem pompa air tenaga surya ini bisa tahan lama dan andal untuk daerah-daerah terpencil dan kondisi ekstrim. Kemudian yang keempat, Lawrence memiliki software Kompas. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ketika eh, sebelum pemasangan kami biasanya memang melakukan desain di software Kompas ini agar ketika pemasangan sistem yang sudah terpasang ini memang sudah optimal dan sudah didesain seoptimal mungkin dan seefisien mungkin. Nah, sebagai tambahan informasi juga bagi Bapak dan Ibu yang mungkin merasa khawatir karena belum memiliki latar belakang kelistrikan, pompa, atau mekanikal, tapi ingin mulai belajar dan memahami pompa air tenaga surya, tidak perlu khawatir. Kami menyediakan aplikasi Kompas secara gratis, aplikasi perencanaan sistem pompa air tenaga surya yang sangat mudah digunakan, bahkan oleh orang awam sekalipun. Dengan aplikasi ini, Bapak dan Ibu bisa belajar memahami kebutuhan pompa, panel surya, dan sistem irigasi secara bertahap tanpa harus pusing dengan istilah-istilah teknis. Bagi Bapak dan Ibu yang berminat, silakan menghubungi saya. Untuk nomornya bisa di-share oleh admin kami. Akun Kompas ini kami berikan secara gratis dan hanya memerlukan nomor HP yang aktif serta email untuk pendaftaran lisensinya. Nah, berikut merupakan tampilan awal dari perangkat lunak Kompas atau software Kompas dari Lawrence ini.
Jadi penggunaannya sangat mudah sekali. Bapak Ibu bisa mengisi lokasi. Next, lokasinya. Kemudian Bapak Ibu bisa menginputkan total dynamic head yang sudah diukur di awal. Nah, yang terakhir kita perlu memasukkan kebutuhan air hariannya. Jadi setelah tiga parameter itu dimasukkan ke aplikasi Kompas ini, maka bisa diklik calculate, maka akan muncul hasilnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini bisa di-convert ke PDF, bisa digunakan untuk pengajuan atau proposal. Di laporan ini, di hasil ini, Bapak Ibu bisa melihat lokasinya di mana, kemudian kebutuhan air hariannya berapa, kemudian ada informasi total dynamic head-nya juga, dan Bapak Ibu menghasilkan produk apa ya, pompa apa yang bisa digunakan untuk proyek tersebut. Seperti pada gambar di layar ini, Bapak Ibu bisa melihat produk yang disarankan adalah pompa dengan tipe PSK21 CSJ 4210, pompanya submersible, kemudian di bawahnya itu panel surya yang digunakan, berapa kapasitasnya, dan berapa jumlah panel surya yang digunakannya, dan apa saja aksesoris yang digunakan dalam proyek tersebut. Next. Nah, di bawah eh, informasi tersebut, Bapak Ibu bisa melihat ada grafik kebutuhan air, grafik pompa berjalan. Yang atas adalah grafik bulanan dan yang bawah adalah grafik harian. Jadi pompa, kalau dilihat dari grafiknya, pompa akan bekerja di jam 8 pagi dan mengeluarkan air sebesar 24 meter kubik. Sampai yang terakhir itu di jam 4 sore dan pompa mengeluarkan air sebesar 22 meter kubik. Bapak Ibu juga bisa melihat output bulanannya dari bulanan yang terkecil 313 di bulan Januari sampai yang terbesar di bulan Agustus di 399 meter kubik. Jadi ini bisa juga menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Next. Berikut kami tampilkan beberapa pemasangan pompa air tenaga surya kami. Yang pertama di Desa Adiraja, Cilacap, Jawa Tengah, menggunakan Lawrence PSK 27 CSC 951 dengan kapasitas panel sebesar 12.300 watt dan output per harinya 900 meter kubik. Kemudian yang kedua ada di Desa Krandegan, Purworejo, Jawa Tengah, menggunakan Lawrence PSK 215 CSG 150-12 dengan kapasitas panel sebesar 18.000 watt dan output per harinya 1.500 meter kubik.
Ini yang paling besar yang pernah kita pasang di Sinagawang Pandiangan, Samosir, Sumatera Utara. Untuk pompanya Lawrence BSK 240 CFC. Untuk kapasitas panelnya sebesar 66.000 watt peak dan output per harinya 1.300 meter kubik. Ini yang cukup terbaru Pada tahun anggaran 2025, di Balai Wilayah Sungai Sumatera I Aceh. mendapatkan alokasi dana Impres tahap kedua untuk program jaringan irigasi air tanah atau JIAT di beberapa lokasi. BWS Sumatera I mulai menerapkan dengan model pompa air tenaga surya. Sistem ini memanfaatkan teknologi solar panel untuk mengoperasikan pompa air baku di sumur tersebut. Pengambilan air dengan memakai pompa dengan sumber energi dari tenaga matahari sangat efisien. Setelah sistem selesai dipasang, pompa air baku mulai beroperasi menggunakan energi surya. Hasilnya sangat luar biasa. Mantap. Desa Ulengeu, lokasi 2, air sudah keluar. Gimana Pak? Bersih Pak? Iya, 30 bersih, aman ya. Keuntungan dari model ini sangat dirasakan oleh para petani karena bisa memotong biaya operasional pompa. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur monitoring yang dapat memantau kinerja sistem secara real time, sehingga memudahkan perawatan dan pemeliharaan. Untuk debit dan segala macam nanti ada di sini di aplikasinya. Para masyarakat dan petani cukup hanya memelihara bangunan dan jaringan irigasinya saja tanpa harus mengeluarkan biaya bahan bakar minyak atau membayar rekening listrik. Kita harapkan hal ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk mengembangkan potensi energi surya sehingga outcome-nya dapat menambah hasil pertanian dengan meningkatkan periode tanam. Kakao adalah emas hijau kita. Tapi, bagaimana jika hasil panen terancam karena krisis air? Saatnya berubah untuk bertani lebih cerdas. Di Desa Pemburia, Kolaka Timur, kami menemukan bahwa para petani kakao masih bergantung pada air hujan. Untuk itu, sebagai langkah awal mengatasi tantangan ini, kami memulai kegiatan survei, investigasi, dan desain. Di sini kami menganalisis sumber air hingga topografi lahan untuk merancang sistem yang lebih efisien. Kami menemukan solusi dengan pemasangan pipa utama dan dripper dalam pembuatan irigasi pintar dapat menyalurkan air langsung ke zona akar tanaman kakao. Dengan sistem otomatis, penyiraman kini dapat diatur sesuai jadwal tanpa perlu Ini untuk aplikasi drip irrigation atau irigasi tetes di kebun kakao Desa Purwa, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Untuk pompanya menggunakan Lawrence S1 700, pompa terbaru yang kami miliki. Mari dukung terus transformasi pertanian presisi di Sulawesi Tenggara. Pertanian itu keren, pertanian itu masa depan.
Ini yang terbaru di Desa Kalibuntu, Brebes, Jawa Tengah, menggunakan Lawrence BSK 315 CSJ 151 dengan kapasitas panel sebesar 20.000 watt peak dan output perharinya sebesar 1.400 meter kubik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih modern, yakni digital monitoring. Jadi sistem pompa air tenaga surya sekarang tidak hanya bekerja secara otomatis, tapi juga bisa dipantau secara digital. Nah, inilah yang disebut dengan smart system. Yang pertama, monitoringnya real time. Jadi kita bisa melihat kondisi sistem secara langsung. Misalnya pompa sedang berjalan atau mati, kemudian berapa outputnya, dan informasi lainnya. Kemudian yang kedua adalah data performa. Semua data pompa itu tersimpan. Jadi bisa kita evaluasi kinerja sistemnya dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga, deteksi masalah lebih cepat. Jadi kalau ada kendala, kita bisa langsung tahu lebih awal tanpa harus datang ke lokasi. Jadi di sistem Loreng ini, ketika ada kendala atau masalah baik di pompa atau di panel surya itu bisa terdeteksi langsung di smartphone Bapak Ibu, di aplikasi kami. Jadi tanpa perlu mengecek, kalaupun tidak terdeteksi, perlu dicek kembali. Jadi awalnya adalah emang sudah eh, ada alat sistem istilahnya itu di aplikasi Bapak Ibu. Jadi tidak perlu susah-susah lagi gitu. Sekarang kita coba lihat dampak ke sektor pertanian. Yang pertama, air jadi lebih stabil. Dengan adanya pompa air tenaga surya, air bisa tersedia secara konsisten, tidak tergantung dengan pasokan BBM atau listrik PLN. Yang kedua, produktivitas meningkat. Kalau air tersedia dengan baik, tanaman bisa tumbuh dengan optimal dan hasil panen otomatis akan meningkat. Yang ketiga, biaya operasionalnya menurun karena tidak perlu beli BBM lagi dan listrik. Biaya harian akan jauh lebih rendah. Yang keempat, lebih mandiri energi. Petani tidak lagi bergantung pada pasokan BBM atau jaringan listrik karena energi sudah tersedia dari matahari. Baik, kita masuk ke bagian terakhir yaitu kesimpulan dari eh, hari ini. Yang pertama, air dan energi adalah kunci dalam pertanian. Tanpa air, tanaman tidak bisa tumbuh, dan tanpa energi, air sulit didistribusikan. Jadi dua hal ini memang saling berkaitan. Yang kedua, solar pump adalah solusi yang efisien. Dengan memanfaatkan energi matahari, kita bisa mengurangi ketergantungan pada BBM maupun listrik PLN. Yang ketiga, fokusnya bukan ke daya. Yang ketiga, fokusnya bukan ke daya, tapi ke output air. Dan yang terakhir, ini adalah investasi jangka panjang. Mungkin di awal memang mahal, tapi dalam jangka panjang jauh lebih hemat karena biaya operasionalnya sangat rendah. Jadi bisa kita simpulkan, pompa air tenaga surya bukan hanya air alternatif, tapi sudah menjadi solusi strategi untuk pertanian modern.
Suryakuan siap menjadi mitra strategis, siap mendukung pertanian dan pengelolaan air yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Sekian dari saya kembalikan lagi ke Mbak Bila. Baik, terima kasih atas materi dari Bapak Budi. Kepada Bapak Ibu peserta, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kami menginformasikan bahwasanya link presensi sudah kami bagikan di kolom chat. Mohon segera mengisi sebagai tanda kehadiran dan kami ingatkan kembali bahwasanya data kehadiran ini akan kami jadikan dasar untuk penerbitan registrasi sertifikat. Dan izin mengingatkan Bapak Ibu bahwasanya pada bagian nomor telepon bisa diisi menggunakan nomor WA yang aktif ya, karena untuk pembagian sertifikat ini akan kami bagikan melalui pesan WhatsApp maksimal 1 minggu setelah pelaksanaan webinar. Terima kasih. Dan untuk sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi silahkan untuk Bapak Ibu peserta webinar, barangkali ada pertanyaan yang kiranya belum dipahami atau yang masih mengganjal nih, boleh ditanyakan lewat kolom chat Zoom. Monggo. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu, untuk link presensi sudah kami bagikan di kolom chat. Mohon segera untuk mengisi dan sambil menunggu mengisi link presensi, eh, bisa disampaikan pertanyaan yang sekiranya masih belum jelas atau pertanyaan yang masih mengganjal, yang ingin diketahui nih oleh Bapak Ibu, monggo bisa dituliskan pertanyaannya di kolom chat, nanti akan dijawab langsung oleh Bapak. Oh ya Bapak Ibu, sambil mengisi nih, saya mau menginformasikan juga terkait link materi ataupun link rekaman dari webinar hari ini, itu biasanya kita bagikan bersamaan dengan pembagian link sertifikat webinar. Jadi seperti yang saya informasikan tadi, untuk link presensi webinar itu, untuk sertifikat, maaf, untuk sertifikat webinar itu akan kami bagikan 1 minggu setelah pelaksanaan, maksimal ya, maksimal 1 minggu setelah pelaksanaan webinar.
Dan pembagian ini kami bagikan melalui pesan WhatsApp. Jadi kami mohon pada bagian presensinya di bagian nomor, mohon mengisi menggunakan nomor WA yang bisa dihubungi ya Bapak Ibu agar nanti bisa langsung kita kirim tanpa ada kendala seperti itu. Jadi monggo sekarang yang mau tanya bisa dituliskan di kolom chat Zoom, nanti akan dibantu jawab oleh Bapak Ugi.
Baik Bapak Ibu, mungkin saat ini masih belum ada pertanyaannya yang mau ditanyakan. Mungkin sesi tanya jawabnya bisa kita akhiri dan jangan khawatir mungkin jika nanti tiba-tiba nih kepikiran mau tanya sesuatu atau masih ada yang perlu ditanyakan entah itu terkait pompanya atau apapun itu bisa menghubungi di nomor yang kami bagikan di layar ya Bapak Ibu. Monggo bisa di screenshot atau dicatat nomornya barangkali nanti mau tanya-tanya sesuatu. Seperti itu. Dan saya ingatkan kembali untuk segera mengisi link presensi karena link presensi ini akan kami tutup ketika pelaksanaan webinar telah selesai. Jadi mau segera mengisi ya Bapak Ibu. Baik, sekarang kita sudah di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ubi sebagai pemateri hari ini, serta kepada seluruh peserta yang telah hadir dan aktif dalam webinar hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat dalam mendukung pemanfaatan energi terbarukan untuk irigasi dan swasembada pangan. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, mari kita abdikan momen dengan sesi foto bersama. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya. Bisa dinyalakan Bapak Ibu untuk kameranya, kita mau foto nih buat dokumentasi. Mungkin bisa dibantu ya Kakak Operator. Baik, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Baik, sebelum saya akhiri acara hari ini, saya ada pantun nih untuk Bapak Ibu peserta webinar. Matahari bersinar terang di pagi hari, energi bersih jadi harapan petani. Terima kasih atas hadirnya rekan sejati, semoga ilmu ini bermanfaat di kemudian hari. Cukup sekian dan terima kasih, sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat siang dan tetap semangat Bapak Ibu. Pada tahun anggaran 2025, Balai Wilayah Sungai Sumatera I mendapatkan alokasi dana Impres tahap kedua untuk program jaringan irigasi air tanah atau JIAT di beberapa lokasi. BWS Sumatera I mulai menerapkan dengan model pompa air tenaga surya. Sistem ini memanfaatkan teknologi solar panel untuk mengoperasikan pompa air baku di sumur tersebut. Pengambilan air dengan memakai pompa dengan sumber energi dari tenaga matahari sangat efisien. Setelah sistem selesai dipasang, pompa air baku mulai beroperasi menggunakan energi surya. Hasilnya sangat luar biasa. Mantap. Desa Ulengeu, lokasi 2, air sudah keluar. Gimana Bang? Bersih Pak? 30 bersih, aman ya? Keuntungan dari model ini sangat dirasakan oleh para petani karena bisa memotong biaya operasional pompa. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur monitoring yang dapat memantau kinerja sistem secara real time, sehingga memudahkan perawatan